Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Revan Saputro dengan NIM 2023-31016. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, ujian akhir semester genap 2023-2024. Kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer, bagian denah dan juga interface. Soal 1. Gambarkan denah ruangan dan jelaskan hubungannya dengan aturan ergonomi. Di sini saya membuat denah, yaitu ada 4 kursi di kiri, 4 kursi di kanan, lalu 4 meja dan laptop di kiri, 4 meja dan laptop di kanan. Lalu di tengah-tengah ruangan tersebut terdapat AC untuk mensejukkan ruangan di situ. Lalu ada 4 lampu di pojok-pojok ruangan, ada di sini, di sini dan juga di sini. Lampu-lampu ini bertujuan untuk menerangi cahaya dari ruangan tersebut. Lalu cahaya matahari datang dari sebelah kiri. Oleh karena itu kita membuat jendela di sebelah kiri untuk meminimalisir cahaya silau yang datang dari sinar matahari. Lalu di tengah-tengah ruangan tersebut terdapat pintu. Sebelah pintu ada dispenser dan juga ada botol minum. Lalu ada wifi, dan panjang ruangan tersebut ada 2 meter, lebarnya itu 4 meter, lalu luasnya itu 8 meter, dan tinggi atapnya itu 4 meter. Penjelasan denah ruangan. 1. Ruangan yang sesuai KDMK menurut saya adalah seperti sketsa gambar yang saya buat. Ruangan tersebut terdiri dari panjang 2 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 4 meter. Akses masuk dan keluar hanya terdapat pada pintu depan. Di atas pintu terdapat sebuah kode koneksi data, yaitu Wi-Fi, sebagai alat koneksi untuk semua laptop dan perangkat internet yang terdapat di ruangan tersebut. Juga terdapat sebuah proyektor di ruangan tersebut. Jendela tersebut terletak di sebelah kiri. AC atau pendingin ruangan terletak di atas bagian tengah, dan terdapat 8 meja kerja untuk 8 orang yang bekerja di ruangan tersebut. Masing-masing individu ini juga dilengkapi dengan sebuah meja kerja, bangku yang nyaman, Wi-Fi, laptop, dan sebuah konektor guna untuk menunjang kenyamanan mereka. Lalu hubungan dengan aturan ergonomi lingkungan. Pencahayaan. Cahaya matahari dari jam 7 sampai jam 11 potensi silau diatasi dengan tirai atau penutup jendela. Di sini saya menggunakan penutup jendela. Lalu ada lampu. Lampu itu pencahayaan merata, intensitas diatur sesuai kebutuhan senyaman para pekerja. Jadi lampu ini didesain supaya para pekerja nyaman untuk bekerja di ruangan tersebut. Ventilasi. AC sentral terdapat di atap. Tambahkan ventilasi alami atau air purifier untuk kualitas udara. Lalu ada hubungan dengan aturan ergonomi piranti input. Laptop. Layar pada ketinggian mata untuk menghindari ketegangan leher. Keyboard dan mouse ergonomis, posisi tangan dan pergelangan tangan nyaman untuk memegang keyboard dan juga mouse. Lalu ada hubungan dengan aturan ergonomi proses kerja. Postur dan aksesibilitas. Kursi dapat disesuaikan dukungan lumbar yang baik. Meja disesuaikan dengan ketinggian siku saat duduk. Pintu dan dispenser. Pintu ada di tengah ruangan dan dispenser ada di sebelah kanan pintu tersebut dan mudah diakses. Hubungan dengan aturan ergonomi output. Tampilan layar. Tampilan layar atau laptop memiliki kecerahan dan kontras yang nyaman dan menghindari silau guna supaya mata dari masing-masing pekerja tidak silau dan kesehatan mata mereka terjaga. Lalu ada penempatan layar supaya tidak terkena pantulan cahaya. Soal 2. Gambarkan interface dan dijelaskan keterkaitannya dengan aturan ragam dialog IMK. Tas 1. Interface input barang. Di sini terdapat interface input barang, terdapat nama barang, stok awal, harga dasar, kategori barang, save, delete, informasi otomatis, perhitungan stok minimal, dan juga riwayat perubahan stok dan juga harga. Nama barang keterkaitan dengan aturan ragam IMK. Nama barang berfungsi untuk menginput nama barang. Kode barang berfungsi untuk menginput kode barang. Stok awal,
harga dasar, kategori barang, ada tombol save untuk menyimpan, dan tombol delete untuk menghapus. Di akhir, ada sebuah informasi otomatis berupa perhitungan stok minimal dan riwayat perubahan stok dan harga. Tas 2. Interface transaksi penjualan. Di sini terdapat kolom daftar barang, input jumlah barang, dan tambah keranjang. Di bagian input jumlah barang, terdapat icon belanja. Jadi jika kita ingin belanja, kita masuk ke field input jumlah barang. Di input jumlah barang ini terdapat gambar barang, lalu ada diskon dan juga total pembayarannya. Lalu di sini ada klik proses pembayaran untuk melanjutkan pembayaran ke tahap selanjutnya. Informasi otomatis, perhitungan total pembayaran secara otomatis. Dan juga pemberitahuan stok barang yang menipis. Keterkaitan dengan aturan ragam dialog IMK transaksi penjualan. Daftar barang. Di bagian ini terdapat daftar dari semua barang-barang yang terdapat di aplikasi tersebut. Input jumlah barang. Di bagian ini terdapat icon di keranjang di pojok kanan atas, gambar produk atau barang, diskon dari barang yang akan dibeli, total pembayaran, total proses pembayaran, dan juga ada informasi otomatis berupa perhitungan total pembayaran secara otomatis dan pemberitahuan barang yang menipis. Yang terakhir ada tambah keranjang. Fitur ini berguna untuk memastikan produk yang kita sukai dan ingin membelinya ke dalam keranjang. Tas 3. Interface laporan penjualan. Di sini terdapat filter yang berisi periode laporan, nama barang, dan kategori barang. Ada tabel laporan, dan ada tombol visualisasi grafik penjualan, cetak laporan penjual barang, dan juga ekspor data melalui Excel. Keterkaitan dengan aturan ragam dialog IMK laporan penjualan. Filter. Di bagian filter terdapat periode laporan, nama barang, dan juga kategori barang. Tabel laporan. Di bagian tabel laporan ini terdapat tanggal transaksi, nama barang, jumlah terjual, dan juga total penjualan. 3. Tombol visualisasi grafik penjualan. Tombol ini berfungsi untuk memvisualisasikan grafik dan data laporan penjualan. Lalu ada tombol cetak laporan penjualan barang. Tombol ini berfungsi untuk mencetak laporan penjualan dari data. Yang terakhir, terdapat ekspor data melalui Excel yang berfungsi untuk mengekspor data grafik dari data laporan penjualan yang berbentuk sebagai Excel. Di sini ada penjelasan data interface. Bisa dilihat di sini ada interface input data barang, lalu dibuat dua tombol save dan delete. Setelah itu ada informasi otomatis. Lalu di interface transaksi penjualan terdapat dua kolom daftar barang dan input jumlah barang dan satu tombol itu sama keranjang. Lalu ada interface laporan penjualan. Terdapat filter yang berisi periode laporan nama barang dan juga kategori barang. Sampai tombol ekspor data berupa Excel yang mempermudah membaca data. Karena seperti yang kita tahu, Excel itu sangat membantu kita dalam membaca sebuah data. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya itu, interface yang saya buat memenuhi kaidah ergonomi dan juga IMK. Lalu mudah digunakan, otomatisasi informasi penting, lalu mendukung produktivitas dan kenyamanan pengguna. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.